Bapak lupa karena menurut Bapak nggak penting kali. Tapi ya udahlah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Linus, Lintas Nuansa Siswa SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Ya. Tempat berbagi cerita, inspirasi dan pengalaman menarik dari ya alumni hebat kita ya sampai terjun ke dunia kerja. Hari ini ya kita ngobrol santai bersama 3 narasumber kita ya. Yang cantik-cantik tentunya, kakak-kakaan. Mungkin nanti ada kawan-kawan yang ingat ya, satu angkatan kakaan mungkin adean ya, mengulas kembali ya. Kakak-kakak kita ini sudah kakak-kakak senior ya kan, kakak senior ya. Iya, kakak senior ya di tempat kerjanya ya kan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk adik-adik seluruh alumni di SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara dan para pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Ya, pertama ya kita sapa dulu kakak-kakak. Halo, assalamualaikum kakak-kakak cantik. Waalaikumsalam. Iya, boleh dong ya diperkenalkan dirinya nih kakak-kakak nih biar ingat kawan-kawannya. Angkatan berapa dulu ya, karena nampaknya udah agak alot-alot ya. Oke. Boleh Kak Irga ya, Kak Iva. Oke, boleh Kak Iva. Halo. Nama saya Nur Afifah Lubis. Saya angkatan 1 tahun 2018. Jurusan perawatan. Jurusan keperawatan. Iya. Saya Syukur Latifah, saya angkatan 1 juga dan saya jurusan keperawatan. Iya. Saya Irga Nurziana Adis, sering disapa Irga. Saya angkatan alumni kedua, jurusan keperawatan. Iya. Kalau sekarang nih Kak, ini udah kenal nih ya kawan-kawan nih ya. Kerjanya di mana nih? Pakaiannya pakaian putih ya. Seperti magang. Ya, kerja di mana nih? Kalau boleh tahu Kak nih. Alhamdulillah kami sudah bekerja di salah satu rumah sakit Medan, yaitu Rumah Sakit Supina Ajis, yang tepatnya di Karya, Pak. Jalan Karya. Jalan Karya, ya benar. Karya ya. Oke, ada berapa orang di sana Kak? Alumni dari tempat kita. Ada 4 orang. 4 orang. Satu lagi siapa? Cindy, Pak. Cindy ya. Cindy nggak bisa hadir ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Ini dia. Ini kakak-kakak kita nih yang udah kerja di Supina Ajis. Ya, kalau boleh tahu nih Kak nih. Ya kan? Kita cerita dulu. Udah berapa lama sih kerja di sana? Sama nih angkatannya? Beda ya, Pak. Beda ya. Berapa tahun? Kak Irga berapa tahun? Saya. Kalau saya masuk tahun 2019, Pak, begitu tamat saya langsung kerja di sana. Tahun 2019 kita kerjakan 7 tahun ya. Kakak senior betul ya. Sebelahnya boleh. Kalau saya Pak dari 2018 sekarang udah jalan 8 tahun. 8 tahun. Sama, Pak. Saya dari 2018 sampai sekarang jadi 8 tahun. Iya, nggak salah ya. Tadi saya bilang kakak senior ya. Di kakak-kakak ini yang sering ngospek orang di sana. Enggak ya. Iya, ini Kak menarik ini ya. Karena kakak-kakak ini udah 7 tahun 8 tahun ya. 7 tahun 8 tahun kerja ini bukan waktu yang singkat. Ya kan? Bukan waktu yang singkat. Boleh tahu Kak bagaimana perjalanannya dulu? Karena Bapak pun 2018 dulu tamat ya, udah langsung kerja di sana ya. Boleh dong diceritain nih. Gimana perjalanannya kok bisa masuk ke Supina Ajis kan gitu. Boleh Kakak siapa yang jawab? Kak Sukri boleh. Kakak senior. Iya. Kalau saya kemarin itu Pak ada pemberitahuan dari sekolah bahwasanya ada menerima asisten perawat. Lulusan SMK. Iya, jurusan SMK perawat di Rumah Sakit Supina Ajis. Habis itu buat lamaran lah. Buat lamaran, dibantu juga sama salah satu dosen di Haji, Pak. Sama Ibu Yus. Bu Yus ya, Iya, Pak. Mas itu ya. Itu langsung saya kasih ke sana.
Dan alhamdulillah langsung ditelepon, interview, dan diterima Pak. Iya, sampai sekarang ya. Ya, sampai sekarang jalan. Kalau Kak Nipah, Sama Pak, saya juga dapat dari SMK Kesehatan Haji juga. Itu melalui dari teman saya juga Iya. yang ini. Ya, dia bilang ada lowongan di situ. Yaudah, untuk menerima asisten perawat, saya juga naruh lamaran, tapi dia duluan Pak. ya, tapi dulu seingat Bapak, sebelum kalian ada di situ, siapa itu? Atau seangkatan ini? Sama Pak, sama si Nadia Iya, kemarin Pak. Pak. Cuma Nadia ya, Nadia sekarang dari Jakarta ya. Nadia Iya. angkatan 1 kan? Iya. Ya. Nadia sekarang di Jakarta kerja di klinik kecantikan atau apa ya, nggak salah ya. Beliau resign ya. Iya. Ya, iya. Ini tadi dari kakak yang 2 nih kan, awal kerjanya udah tahu ya bagaimana ya. Ini untuk Kak Irga nih, karena beda angkatan. Angkatannya benar, Pak. beda 1 tahun ya. Nah, boleh dong kakak ceritain nih, gimana awalnya bisa kerja di Rumah Sakit Umum Supina Adi? Iya. Baik Pak, saya tuh tamat tahun 2019. Awal tamat saya SMK itu dulu saya tidak langsung bekerja di Supina Adi. Ya, ya. Di mana dulu kerjanya? Saya dulu kerjanya pindah-pindah Pak, ada yang di butik, ada yang juga di walet. Nah, dulu Pak, saya ingat kali gini ya. Saya kerja di walet ini. Ya. Terus saya juga nggak tahu Bapak dapat kabar saya kerja di walet itu dari mana, saya nggak tahu. Yang intinya saya tidak lanjut kuliah dan saya tidak bekerja di dalam kesehatan. Terus Bapak nelpon saya. Bapak bilang, Irga, kenapa kamu kerja di sana? Nah gitu, Bapak bilang sama saya. Udah datang langsung ke sekolah biar Bapak carikan kerjaan sama kamu, Bapak bilang. Dan lalu saya datang ke sekolah, dan di situ saya jumpain Bapak langsung, dan Bapak bilang, ada kakak kamu di sana, ada 2 orang, Kak Syukri sama Kak Afifah. Nah, buat lamaran kamu, Bapak bilang gitu kan. Itu posisinya masih tahun 2019 juga Pak, tapi akhir tahun dia, akhir tahun benar. Ya sudah, saya bilang, Pak saya kurang paham buat lamaran kerja seperti itu Pak. Ya sudah, saya bantu sini, gitu Bapak bilang. kesan banget. Ya, jadi saya ingat itu, ingat satu saya buat, siapa nama kamu gini-gini. Ya sudah, Bapak langsung print surat lamaran saya cuma tanda tangan. Di situ langsung siap di hari itu juga surat lamaran saya antar ke Rumah Sakit Supina Ajis. Jadi inti yang sangat berkesan di saya itu pihak SMK Kesehatan Haji itu tidak melepas tangan, tidak melepas tangan alumninya. Maksud kata tidak melepas tangan itu SMK Haji itu tidak mau alumninya itu nganggur gitu saja, ataupun kerja lewat dari kesehatan jalurnya. Sebisa mungkin SMK Haji itu membantu satu alumninya sekolah lagi, lanjut pendidikan. Yang kedua itu membantu sebisa mungkin kerja sesuai dengan jurusannya gitu. Jadi alhamdulillah saya pernah menjadi alumni di SMK Kesehatan Haji ini. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, tapi memang ya, ini faktor U juga ya, faktor U ya. Kalau dulu kan memang target kita itu adik-adik itu janganlah sampai kerja yang bukan kerja rendah ya, atau mengesampingkan ya tanda kutip ya. Tapi kalau bisa di kesehatan lah, karena banyak peluangnya. Makanya Bapak sampaikan tadi tuh, mau atau enggak kan gitu. Tapi mohon izin, kita tidak cerita gaji. Nah, karena mungkin menurut kami tinggi, bisa saja menurut alumni rendah. Menurut alumni rendah, menurut kami bisa saja tinggi. Tinggi menurut kami bisa rendah kan gitu. Tapi itu makanya kita ada BKK-nya, ada bursa kerja khusus ya. Jadi kita juga memang berfokus pada anak-anak yang mau lanjut, alumni mau lanjut. Makanya kita bekerja sama dengan beberapa kampus itu cari KIP untuk mohon izin anak-anak kita yang memang ekonominya lemah, kurang mampu, yang ingin minatnya kuliah. Itu biasanya kita tawarkan KIP, kita jalin kerjasama KIP. Ada kakak-kakaknya yang di Rumah Sakit Malahayati dulu itu KIP, di Stikes sana itu KIP, itu banyak di kampus-kampus lain banyak juga. Tapi satu intinya memang kita ingin memberikan terbaik pada alumni kita ya. Oke. Nah itu dia ya, pengalaman menarik ya. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, di sana
Ini kan orang bingung nih, tamatan SMK ini bidangnya atau kerjanya di sana bagian apa sih? Bagian apa di sana orang kakak kerja? Bapak telepon kerja di mana Irga? Di IGD Pak. Bapak pun kejut-kejut mak di IGD. Nah, boleh dong ya ceritakan sebetulnya spesifik pekerjaan lah mungkin ya biar adik-adiknya tahu. Kebetulan kan Pak kita ini masih tamatan SMK. Kita memang ditempatkan di satu ruangan seperti rawat inap, kelas 2, kelas 3, dan kebetulan saya di ruangan ICU, Pak. ICU. Iya benar Pak, ruangan ICU. Jadi posisi kita di sana itu sebagai asisten perawat lebih dominan, kita ke pemberkasan, Pak. Oh, Ke pemberkasan. bekas ya. Iya. Kalau sentuhan sama pasien, Itu Ada juga, cuman nggak ini Pak, spesifik ya, nggak gitu. lebih kayak Membantu. sign gitu lah Iya. Pak. Iya. Belajar juga di SMK Haji kita sign. Iya. Karena kan berhubung kami masih SMK kan Pak belum boleh terjun langsung ke pasien. Tapi ini kan lagi kuliah nih ya. Iya Pak. Kuliah di mana kakak kalau boleh tahu? Di Poltekkes Dr. Rusdi Pak. Poltekkes Dr. Rusdi ya. Di mana itu? Di Medan di mana? Di itu? Medan, Jalan Jalan Glugur Pak. Lugur ya. Iya. Jadi kakak-kakak kita ini ya sedang bekerja sambil kuliah tepatnya ya. Bekerja di Rumah Sakit Umum Supri Najis ya. Sekarang sambil kuliah di Poltekkes ya. Iya Pak. Poltekkes Dr. Rusdi yang ngambil perawat juga pasti ya. Ya. Udah semester berapa kak? Semester 4. Semester 4. 4 ya. Ya. Semester 4. Ini dia, makanya informasi sebetulnya yang kita sampaikan ke anak-anak alumni, ke adik-adik alumni kita itu. Banyak perusahaan-perusahaan memang yang menghubungi kita, apalagi sekarang kita punya BKK namanya, Bursa Kerja Khusus, itu kebetulan ketuanya Pak Alfian. Di situ nanti kita masukkan kalau perusahaan-perusahaan yang minta, seperti kemarin narasumber sebelumnya kan, Kak Hartini, dari perusahaannya minta 3 orang lulusan TLM. Dari klinik, saya lupa kliniknya apa kemarin Bu Safti sampaikan ya, apoteker 3 orang. Mereka minta lulusan SMK lah, asisten farmasi ya di sana. Tinggal masalahnya adalah memang kemauan anak-anak kan, kemauan adik-adiknya kan. Itu. Oke, kakak-kakak, dulu 2018 tamat ya, Kak Irga 2019 ya, beda setahun ya, angkatan 1 angkatan 2. Ini kita kilas kembali, nanti kakak-kakak yang nonton ya, alumni-alumni ya kan, masa-masa sekolah. Dulu gedung kita masih di belakang ya, ya tamat ya, masih di dekat Rumah Sakit Haji. Kira-kira ada pengalaman nggak waktu PKL mungkin? Kalau dulu PKL-nya kita, saya ingat Bapak kelas 10 ya. Iya Pak, mulai dari kelas 10. Kelas 10 di mana? Rumah Sakit Muhammadiyah. Ya. Habis itu Madani. Madani ya, generasi Madani ya. Kelas 3-nya Puskesmas ya. Iya Pak. Sama klinik Pak. Klinik ya, dibagi ya. Ada yang berkesan nggak waktu PKL? Atau mungkin waktu PKL di sekolah ada nggak ilmu yang bisa dibawa ke dunia kerja? Yang Anda sekarang. Apa itu Kak? Pak? Lebih ke ini sih Pak, kayak tanda-tanda vital. Karena kan di situ Pak kayak tensi, jadinya lebih tahu kita gitu Pak. Karena terlalu sering melakukan, jadi di rumah sakit terbawa jadinya sampai sekarang gitu sih Pak. Iya, untuk pemeriksaan vital sign ya, vital sign. Ya. Makanya ada standarnya dulu kalau Bapak tekankan itu. Kalau Anda ingat dulu waktu Anda kelas 1, Bapak juga masih guru kan? Iya. Kelas 10 kita harus sudah semester 1 harus sudah mahir vital sign. Karena semester 2 udah terjun ke lapangan kan? Malu kita nanti kan gitu. Iya. Makanya kita tekankan itu. Rupanya ya itu yang bermanfaat di lapangan ya. Iya. Waktu sekolah ini, kalau tadi PKL ya, atau ada tempat PKL nggak yang berkesan dulu? Kalau Madani ya, Rumah Sakit Madani, Rumah Sakit Muhammadiyah sama Puskesmas, yang sering-sering cabut ya kan? Sering-sering absen ya kan? Cabut makan siang. Cabut makan siang. Ada yang mau diceritakan nggak? Pengalaman atau kenangan mungkin waktu sekolah? Boleh. Nah kakaknya ini lagi sibuk ya, jadi jadwalnya padat, nggak bisa lama ya kan? Boleh Kak diceritakan ada nggak kenangan yang berkesan
waktu sekolah dulu? Pengalaman berkesan. Semua berkesan sih. Semua berkesan ya. Berkesan ya, Pak. Nah, ayo satu aja lah Kak. Kalau dari saya Pak, yang paling berkesan itu kayak aku belajar dari Bapak. Dari saya ya. Ya, Aduh, Belajar praktek. Hmm, Kayak kan kalau Bapak itu selalu ngajarin kayak ngimpus, Ya. injeksi, itu kan benar-benar ya. ke manusia gitu kan Pak. Itu yang paling berkesan Pak. Iya, memang itu kan. Sebetulnya beda dia dengan di dunia kerja karena yang kita hadapi orang sakit kan. Secara psikologis dia memang berbeda dengan waktu kita praktek karena yang disuntik pun kawan sendiri, ya kan. betul. Jadi, tapi sedikit banyaknya berpengaruh ya karena dengan manusia langsung ya. Nah, itu. Oke, mungkin untuk ada tips nggak nih untuk adik-adik A? Karena ini waktunya nggak singkat orang kakak ini kan mau balik lagi ke tempat kerja. Ini udah tamat, adik ini udah tamat nih. Kita mau nunggu masuk tahun ajaran baru. Ada juga yang udah kerja kemarin yang ke tempat kantin ini juga udah ada, ke klinik juga udah ada. Ada tips nggak bagi adik-adik yang nonton ini? Kira-kira di dunia kerja apa itu yang perlu kita persiapkan sebelum masuk ke dunia kerja? Mental sih. Gimana itu? Paling utama Mental baja sih. Perawat itu intinya kalau nggak mentalnya cuman kecil nggak usah. Nggak usah jadi perawat loh. Gitu ya, Iya. takut saya. Ya, tapi memang mau dimanapun ya harus mental, ya kan mentalnya. Karena kan pasien beda-beda Pak. Iya. Watak dan sifatnya. Kalau masuk semua ke hati Pak, udahlah laut aja. Iya, itu dia. Itulah makanya anda belajar psikologi kan. Iya. Untuk apa ada psikologi perawatan kan? Dan Bapak yang ngajar. Saya mulai ya. Iya. Banyak kan kalian saya. Ya, oke. Mungkin ada tips kita ini lagi PPDB penerimaan peserta didik baru ini. Ayolah minta tolong dibantulah kan gitu. Ada nggak nih yang mau disampaikan untuk calon-calon adik-adik yang masih bingung SMP mau masuk kemana? Ya, boleh. Mau tahu adik-adik yang SMP mau ke SMK dan yang ingin berminat ke dunia kesehatan, terutama perawat. Nah, di SMK Kesehatan Haji ini sangat cocok lah untuk adik-adik semuanya yang ingin terjun ke pendidikan kesehatan. Karena di SMK Haji ini guru-gurunya sangat kompeten dalam mengajarkan terutama keperawatan. Ada juga gurunya yang tamatan dari analis maupun farmasi obat-obatan, benar. Terutama berhubung saya tamatan dari keperawatan, saya cerita sedikit tentang SMK Kesehatan Haji ini. Di sini pembelajarannya itu terutama pada praktek ya, sangat serius, sangat serius. Maksud sangat serius itu terutama Pak Farid kemarin itu mengajarkan kami tentang cara tanda-tanda vital, tensi, menginfus, menyuntik itu langsung ke sesama manusia, maksudnya itu sesama teman gitu. Jadi kita tuh tahu rasanya, oh sakit ini, jadi kita tuh nggak bisa melakukannya itu seenaknya. Jadi kita tuh harus hati-hati, ini harus hati-hati nih karena sakit nih rasanya, nah gitu dia. Manfaatnya itu satu, kalau udah ke dunia kerja kita tuh tidak buta dengan apa sih itu gitu, itu alat apa gitu, kita tidak buta dengan itu. Karena apa? Karena di SMK Haji ini yang kalau menurut saya laboratoriumnya juga sangat lengkap sekali, benar. Jadi nanti guru-guru di sini bakal mengenalin ini alat untuk apa, ini alat untuk apa. Jadi ketika kita mau praktek ataupun kita mau langsung tamat sekolah terjun ke rumah sakit kerja, kita tidak buta. Itu alat untuk apa ya? Nah, itu alat untuk apa? Itu tindakan apa gitu. Kita tidak buta lagi. Kita sudah tahu di SMK ini gitu. Iya, ya terima kasih Kak. Ada tambahan dari kakak lain mungkin ya. Kakak senior ini angkatan 1-2 ya kan, 8 tahun bekerja di dunia pelayanan. Bapak pun udah minder. Mereka ini nampaknya kalau nginpus pun udah pejam mata aja ya kan. 8 tahun kerja Pak, ya kan? Ya. Kalau saya teori-teori masih, ya kan? Kalau ini orang ini mungkin tutup mata cetek, ya kan? Ya. Ada lagi tambahannya Kak mungkin?
Ada Kak Supri? Ya, nggak apa-apa ya. Ya, ucapan terima kasih Bapak. Mudah-mudahan semuanya sukses. Terkhusus alumni angkatan 1-2 mungkin yang ada lupa ya, lupa tidak ingat dan sebagainya. Titip salam ya kalau jumpa, terutama untuk Cindy ya, Cindy yang masih kerja di sana. Titip salam Bapak, mudah-mudahan semuanya sukses. Kita semuanya diberikan kesehatan. Ya. Dan satu lagi ya, kuliahnya lancar. Amin. Aminnya paling kuat ya, cepat selesai ya. Nanti biar kita undang jadi guru tamu lah. Ya kan, di SMK. Oke, tidak terasa waktu kita sudah habis karena kakak-kakaknya pun sedang banyak kegiatan ya. Demikian podcast kita hari ini, mudah-mudahan dapat menginspirasi, menambah motivasi dan wawasan bagi adik-adik alumni dan para pemirsa. Terakhir dari saya ya, SMK Kesehatan Haji berusaha memberikan terbaik untuk seluruh ya peserta didik dan alumninya. Ayo gabung ke SMK Kesehatan Haji ya, mudah-mudahan cita-cita yang kamu impikan dapat diwujudkan dari SMK Kesehatan Haji. Demikian, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.